Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita bersama-sama akan mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk penyertaan yang sudah Tuhan berikan di sepanjang waktu istirahat kami pada malam yang baru saja berlalu. Dan sebelum kami mulai dengan segala tugas tanggung jawab kami sepanjang hari ini, kami juga mau membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat memahaminya dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah, katanya, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusanmu dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta meninju dengan sewenang-wenang. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Beginikah puasa yang ku kehendaki, hari untuk orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai alas tidur? Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kubangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak huni. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, memoles atau perbuatan memoles itu biasanya dilakukan untuk menutupi atau merapihkan sesuatu yang tadinya kelihatan kasar atau tidak bagus.
jadi terlihat bagus, jadi terlihat indah, menarik, atau menjadi licin. Saudara, misalnya orang suka memoles mobilnya, supaya apa? Ya, supaya mobilnya menjadi mengkilap lagi, supaya orang bilang supaya kinclong lagi, bagus lagi. Bahkan waktu atau barang-barang yang dibuat dari kayu, dari keramik, dan yang sejenisnya harus dipoles lagi supaya terlihat jadi jauh lebih bagus, lebih rapi, dan lebih halus. Bahkan waktu saya kecil, kalau ke dokter gigi, dokternya suka bilang begini, ya sudah, minggu depan datang lagi yang terakhir untuk dipoles. Ternyata memang tambalan giginya dipoles supaya halus, tidak kasar di mulut. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada lagi istilah yang seperti itu untuk gigi dipoles supaya halus giginya. Nah, zaman sekarang wajah saja bisa dipoles sana sini supaya kelihatan lebih bagus, supaya terlihat lebih cantik, atau dibilang supaya kinclong. Nah, saudara-saudara, saya suka kalau lagi baca berita, tiba-tiba suka keluar gambar, ada dua wajah, yang sebelah, misalnya satu ini wajah aslinya, umur 70 tahun, dengan kerut-merut yang sudah nampak di wajahnya. Kemudian lalu di sebelahnya ditulis sesudah dipoles, terlihat jadi seperti anak muda lagi, seperti umur 20 tahunan. Kadang saya berpikir, itu diapain ya? Bisa sampai seperti itu. Makanya kalau kita perhatikan juga banyak berkembang perlengkapan kecantikan untuk memoles wajah. Jadi jelas saudara, memoles itu dilakukan supaya kelihatan lebih bagus, lebih menarik, lebih mengkilap, dan lebih halus. Tapi sebenarnya itu hanya polesan, tidak meniadakan yang aslinya, yang ada di balik polesannya. Nah, ini yang seperti dilakukan oleh bangsa Israel kepada Tuhan, dan Tuhan menegur serta membukakan kesalahan mereka melalui Nabi Yesaya. Dia mengatakan, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, yaitu bagaimana bangsa Israel memoles ibadah mereka sehingga tampak saleh, supaya Tuhan mau memberkati mereka. Jadi mereka membuat ibadahnya sedemikian rupanya sampai sesaleh mungkin kelihatannya, dengan tujuan tadi supaya Tuhan memberkati mereka. Di dalam ayat yang kedua sampai 3a jelas itu dikatakan, ketika Tuhan mengatakan, kasih tahu pelanggaran apa yang sudah mereka lakukan. Dikatakan, hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar kepadaku. Mereka suka mendekat kepada Allah. Katanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Dan Tuhan di sini terlihat bahwa apa yang sebenarnya bangsa itu kehendaki melalui polesan yang ada dalam ibadah mereka, menuntut. Kenapa kami sudah berpuasa tapi Tuhan tidak memperhatikannya? Kenapa kami sudah merendahkan diri tapi Tuhan tidak juga mengindahkannya? Saudara, jelaslah bahwa sekali lagi Tuhan tidak dapat dibohongi, dan bahkan Tuhan tidak dapat disuap dengan hal-hal seperti itu. Bukan sekedar nampak saleh dengan melakukan ritual ibadah tanpa hati yang benar. Bukan itu yang Tuhan mau. Jadi hati mereka ternyata tetap jauh dari Tuhan. Ibadahnya boleh sedemikian kelihatannya begitu saleh, mencari Tuhan, tapi ternyata Tuhan tahu hati mereka jauh darinya. Maka dengan tegas Tuhan mengatakan,
bukan itu yang ku kehendaki. Mengapa? Karena Tuhan tahu kalau puasa yang dilakukan orang Israel, Tuhan beritahu, puasamu itu masih diikuti perilaku yang jahat, masih menindas semua buruhmu, masih berbantah dan berkelahi, masih melakukan kekerasan, serta berbuat sewenang-wenang. Itulah bahwa Tuhan tidak mau. Sekalipun kelihatannya mereka begitu, tapi Tuhan tahu hati mereka jauh dari Tuhan. Dari apa? Dari perbuatannya. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak berkenan. Dan tidak hanya sampai menyampaikan yang dia tidak suka saja, yang Tuhan tidak mau. Tetapi kemudian Tuhan menunjukkan apa yang seharusnya mereka lakukan ketika mereka berpuasa. Bukan untuk menuntut Tuhan, bukan untuk nyogok Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, Tuhan menginginkan perubahan hati yang sebenarnya, hati yang penuh dengan ketaatan dan kasih kepada Tuhan. Puasa yang dia inginkan adalah puasa yang membebaskan orang yang tertekan, memberi makan kepada mereka yang lapar, menyambut orang asing dengan cinta kasih. Artinya puasa yang menunjukkan kasih yang nyata. Bukan puasa untuk menuntut Tuhan supaya begini dan begitu. Kasih yang nyata, yang tidak hanya berkaitan dengan tindakan religius pribadi, tapi juga dengan bagaimana kita memperlakukan sesama. Kalau umat melakukan itu semua, maka janji-janji Tuhan akan mereka rasakan, akan mereka temui dalam perjalanan hidup sebagai umatnya. Bagaimana Tuhan akan membimbing dan memberi mereka kekuatan, bagaimana berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan akan mereka rasakan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, di minggu-minggu Prapaskah sampai Paskah nanti, kita sebagai umat Samanhudi diajak untuk melakukan puasa dengan menyisihkan uang yang nantinya diperuntukkan bagi yang memerlukan. Benar, mungkin kita bisa memberi langsung sejumlah besar uang, kita sekaligus. Tapi dalam hal ini, kita diajak juga untuk menyisihkan dan mengingat banyak orang-orang yang memang membutuhkan bantuan dan pertolongan kita. Ketika kita menyisihkan uang, kita mengatakan, saya teringat akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Saya mau menyisihkan ini untuk mereka. Kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan bagi kita. Setiap kita bisa melakukannya. Bukan hanya mereka yang punya lebih, tapi yang dalam hidup sehari-hari dikatakan pas-pasan pun masih bisa menyisihkan. Berapapun banyaknya, dengan selalu mengatakan, berpikir, mengingat, masih ada mereka yang memerlukan. Saudara, setiap kita bisa melakukannya. Dan biarlah ini juga bukan sekedar menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan di minggu-minggu Prapaskah, tapi menjadi momen di mana kita sebagai umat Tuhan terus diingatkan bahwa ada mereka yang memerlukan bantuan kita. Dan kita belajar mensyukuri bahwa berkat, pimpinan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kita, baik secara pribadi maupun sebagai umat Tuhan secara bersama-sama. Ketika berpuasa, kita selalu ingat bahwa ini adalah sarana yang Tuhan beri untuk kita peduli dan juga mengasihi sesama, sebagaimana Tuhan juga peduli dan mengasihi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kalau pada pagi hari ini, mengawali hari ini kami diingatkan bahwa ada sesama kami yang juga memerlukan akan pertolongan-pertolongan kami. Dan kami sebagai umat-Mu ya Bapa diajak untuk belajar menyisihkan apa yang kami miliki untuk menolong sesama kami.
Kami bersyukur kalau Engkau memberikan kesempatan itu kepada kami. Dan kami percaya di dalam semua itu kami tidak akan kekurangan berkat Tuhan. Kami akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami boleh mensyukuri setiap berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami boleh terus belajar berbagi dengan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini. Dengan segala tugas tanggung jawab yang harus kami lakukan, kami mau percayakan di dalam tuntunan pimpinan tangan kasih-Mu, hingga kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik dan benar. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong kami. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.